Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz Kasadonyo, selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Belajar Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan tarikh Islam. Sebelumnya, jangan lupa berdoa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak Ustadz semua, agar kita lebih mengenal Allah, mari kita pelajari Asmaul Husna. Artinya, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas 4 saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Maknanya Allah mampu mematikan semua makhluk. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maknanya Allah hidup kekal abadi selama-lamanya. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Maknanya Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Maknanya tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Mumit. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dalil Al-Hayyu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hanya Allah yang berhak disembah, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Dalil Al-Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang berhak disembah, yang maha hidup kekal dan maha berdiri sendiri. Dalil Al-Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Cara mengamalkan Al-Mumit dengan mempersiapkan diri seperti sholat, membaca Al-Quran, belajar dengan rajin, patuh kepada kedua orang tua dan guru. Jauhi yang dilarang Allah dan Rasul, seperti mencuri dan berkelahi. Mengamalkan Al-Mumit di dalam berdoa, seperti Ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjaga kehidupan yang diberikan oleh Allah, kita harus memelihara diri sendiri dengan makanan bergizi dan membersihkan tempat tinggal kita.
Bisa juga dengan membantu kelangsungan hidup orang lain dengan bersedekah dan membantu kesehatan teman kita. Mengamalkan Al-Hayyu di dalam berdoa. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keadaan keselamatan dan kemanfaatan. Amin. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum dengan melakukan hal-hal tertentu secara mandiri, seperti merapikan tempat tidur, merapikan alat tulis, dan memakai baju sendiri, serta mandi sendiri. Cara mengamalkan Al-Qayyum dalam berdoa. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin. Dalam mengamalkan Al-Ahad, kita harus menjauhi sifat syirik, sikap mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembah jin, pohon, dan berhala. Cara mengamalkan Al-Ahad di dalam berdoa. Ya Allah, ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jauhkanlah kami dari kesyirikan. Amin. Materi selanjutnya, mengenal kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Dalil iman kepada kitab Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul, dan kepada kitab-kitab Allah yang diterima oleh para Rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Pembahasan kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah yang artinya ajaran, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lebih kurang 12 abad sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berisi tentang 10 perintah Tuhan, diantaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati kedua orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Pembahasan kitab Zabur. Zabur berasal dari kata zabara yang artinya menulis, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Turun pada masa abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan nyanyian dan puji-pujian kepada Allah, doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Materi kitab Injil. Injil artinya kabar yang baik, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil berisi tentang perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Pembahasan tentang kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Diturunkan abad 6 Masehi di Mekkah dan Madinah. Awal turun Al-Quran disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Diturunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira dan merupakan tanda awal Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Di waktu itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Demikianlah materi tentang Asmaul Husna dan iman kepada kitab-kitab Allah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.